aku sebenarnya penasaran sama kamu gitu. Mm-mm. Maksudnya udah nggak beres gitu kan, nanti takut. Oh dia berani banget ngunciin kamu, ngekis kamu. Coba diceritakan dengan detail. Jadi akhirnya gimana dong kamu bermain sama dua-duanya kakak dan adik? Ya jadi biduan kampung Di gitu. panggung-panggung. Bapak hajatnya gitu kan. Udah gitu aku masuk aja dong, percaya sama yang punya acara. Masuk aja Neng katanya. Itu gelap karena belum dinyalain aja, nyalain dulu guys. Bapaknya bilang ya udah nggak apa-apa, bis aja di sini. Nanti saya yang bantuin. Orang itu bukan kamar mandi. Itu bingung kan kak, mau keluar juga tenaga lelaki sama perempuan ya beda lah ya kak. Terus gimana dong? Walaupun agak keriput-keriput dikit kan, kalau misalkan nggak kelihatan wujud kita kayak ya udah nikmati aja gitu. Oke, kita sudah bersama dengan Syasha. Syasha di Diare kali ini akan bercerita tentang pengalamannya. Tapi disclaimer dulu, kalau di cerita ini bukan untuk ditiru, bukan untuk dicontoh, hanya untuk dijadikan pembelajaran semata supaya kita itu bisa belajar dari ceritanya Syasha untuk tidak seperti Syasha. Oke, dan ini hanya untuk orang-orang yang sudah menikah ya. Jadi kalau belum menikah, masih sekolah, masih kuliah, skip dulu video ini, jangan nonton. Karena ini di sini ada sesuatu hal-hal yang dibicarakannya secara tabu, tapi kita akan kupas tuntas untuk edukasi, gitu ya. Jadi cerita ini hanya untuk edukasi semata, disimak baik-baik. Disclaimer, kalau ada yang jelek-jeleknya dibuang aja, kalau ada yang bagus-bagusnya ya bolehlah untuk pelajaran hidup. Oke, Syasha, ada cerita apa nih kali ini, Syasha? Aku ada cerita dari beberapa tahun yang lalu kak. Jadi pas aku SMA aku sempat punya pacar. Pacar aku ini lebih tua dari aku, cuma ya nggak tua-tua banget lah. Beda 2 tahunan gitu. Aku di situ baru kelas 2 SMA dan dia udah kerja. Nah kita ini kenalnya dari dating app. Terus aku tuh baru dikenalin ke keluarganya ini pas kita udah 2 bulanan pacaran gitu kak. Jadi aku baru tahu sama backgroundnya dia lah. Nah pas udah ke rumahnya itu aku baru tahu kalau misalkan dia tuh punya adik cowok. Adik cowoknya ini nggak beda jauh dari dia, bahkan sepantaran aku. Iya, pacar kamu sosoknya seperti apa? Dia kerja apa? Pacar aku ini sosoknya baik sih kak, baik. Tampangnya? Tampangnya lumayan, lumayan Cakep. ganteng dia. Terus? Badannya juga atletis ya. Kerja apa dia? Dia kerja di suatu perusahaan gitu, jadi Sebagai? asisten. Oke. Iya. Terus kamu datang ke rumahnya? Iya, aku datang ke rumahnya jadi baru tahu kalau misalkan dia tuh ternyata punya adik cowok yang sepantaran sama dia. Sepantaran sama aku, sorry. Iya. Oke. Tuh. Masih sekolah dong? Iya, sama masih sekolah, sama kayak aku. Terus pas udah kenalan sama keluarganya ini, adiknya tuh kayak ngeliatin ke aku terus kak, kayak orang yang interest gitu lah. Terus singkat cerita udah ngobrol sama keluarganya, ngobrol-ngobrol, aku pulang lah. Pas aku mau pulang ini, adiknya tiba-tiba cegat aku. Jadi pacar aku ini nggak nganterin sampai luar kak. Aku pamit dan ya udah aku keluar aja. Biasanya diantarin sampai rumah, kok nggak diantarin sih? Enggak, soalnya dia ada kerjaan katanya yang harus dikoreksi. Terus aku suruh pulang sendiri. Adiknya nih ngejar aku. Aku pikir kenapa ya gitu, aku ada salah atau apa. Ternyata tuh kayak, kakak aku boleh minta IG-nya enggak gitu. Terus aku tanya dong, buat apa gitu kan. Terus kata dia, nggak apa-apa kak, aku buat tanya-tanya aja ke kakak gitu. Kita kan pantaran nih, mungkin kita bisa sharing soal pelajaran atau apa gitu. Terus karena ya alasannya masuk di akal, aku kasih lah Instagram aku. Oke, nggak minta WA, malah minta IG? Enggak. Terus dari situ dia ngechatin aku gitu ya, sama kayak modusnya itu, nanyain. Adanya tampangnya seperti apa? Hampir mirip lah kak sama abangnya. Nggak beda jauh dong? Nggak beda jauh, iya. Ya mirip-mirip lah mereka berdua tuh. Terus? Terus
Chattingan ya Dari IG. chattingannya biasa aja ya. Mm. Chattingan dari IG. Terus aku Chattingannya main gimana? chattingannya ya biasa aja Kak. Dia tanya-tanya soal aku sekolahnya di mana gitu kan. Terus beneran satu kayak seangkatan sama dia gitu apa enggak. Terus aku ekskul apa ya, basic lah Kak, nanya-nanyain soal sekolahan sama. Basa-basi lah ya. Iya. Terus? Aku ke rumahnya lagi nih, ke rumah cowokku pas ibunya sakit. Terus aku jengukin ibunya. Nah pas jengukin ibunya Ibunya ini baik sama kamu? baik, baik sekali. Itu pas aku jengukin ibunya, itu pacar aku sebenarnya lagi kerja. Terus adiknya ya ada di rumah karena udah jam pulang sekolah juga. Nah aku ke toilet, dia ngikutin aku Kak. Aku tuh sebenarnya awalnya nggak sadar pas udah deket toilet, kayak di belakang aku nih, ngerti gak sih Kak, kalau misalkan ada orang di belakang kita tuh pasti kita tuh kayak yang Iya, gimana ngerasa, gitu hawanya ya. kayak ada yang ngikutin. Iya kayak ada yang ngikutin gitu. Terus pas aku mau tutup pintu, dia kayak giniin pintunya. Nah aku lihat ke belakang, aku kaget dong kayak kamu ngapain gitu. Terus dia langsung dorong aku kan. Pas aku dorong dia ikutan masuk, terus pintunya dikunci. Aku dari situ kayak udah mau ngomong, kamu mau ngapain gitu kan. Terus aku dibekap sama dia. Pas sudah dibekap itu Kak, Dia nggak ngomong apa-apa? dia ngomong itu kayak tapi pelan kayak, Kak, aku sebenarnya penasaran sama kamu gitu kan. Maksudnya udah nggak beres gitu kan, nanti takut kakak kamu pulang kerja gitu. Terus kayak di situ dia langsung aku. Terus aku ke bawah suasana lah Kak. Aku ke bawah suasana, jadinya kita main di situ. Karena posisinya papanya dia juga kerja di situ, cuma ada ibunya yang lagi sakit itu. Pacarku juga kerja, jadi ya Bentar, ada banyak yang bersih. Nah, terus mainnya tuh maksudnya gimana? Mainnya kan belum ceritain. Mainnya tuh sih. ngapain, diapain. Itu punya kamu itu asli ya? Apa Ini nih? kamu. Apa kamu? Oh, Asli. asli Kak? Bukan operasi. Bukan. Berarti kamu udah gede dari sananya. Iya betul. Kamu ngerasa seksi ya? Enggak sih, standar gak sih Kak segini? Enggak standar lah, aku aja kecil. Maksudnya kan badan aku juga lumayan besar ya, jadi balance aja sama balance. badannya. Balance sih kalau sama badannya jadi kayak bohai lah gitu ya. Kamu di sekolah sering dikatain bohai atau apa kan? Kalau pakai baju sekolah kan pasti ngetat banget. Iya ngetat. Itu biasanya dikatain kayak Lon, enggak ya itu terus LC, atau apa? enggak lon terus kayak top Lonte, gitu. tobut. Ya top gitu. Kamu kalau Dipanggilnya pakai baju kayak sekolah gitu. ngetat dong? Ngetat apa? Emang kamu ketatin apa? Enggak sih, biasa pilih ukuran yang agak besar. Cuma karena bajunya kan harus dimasukin ya kalau sekolah, jadi kayak tetap kelihatan gitu ya Kak. Iya, jadi kayak orang-orang tuh manggilnya ya gitulah. Pakai bra. Kamu pakai branya busa, ada busanya atau enggak? Enggak sih. Karena tambah gede ya kalau yang Iya, kalau pakai yang busa jadinya lebih menonjol lagi. Enggak sih Kak. Ya berarti sebelumnya kamu emang baru pertama kali pacaran sama dia apa udah pernah punya pacar? Udah pernah punya pacar. Sebelumnya kamu udah nggak pacaran? Sebelum sama si yang adiknya ini? Sebelumnya udah pernah main sama kakaknya. Oh, Justru berarti kamu sama kakaknya? iya, aku sama si kakaknya itu. Oh, oke. Nah, terus dia mainnya gimana, kan dia sama si sepantaran ya? Pengalaman apa enggak? Kok dia berani banget ngunciin kamu, ngikis kamu? Coba diceritakan dengan detail. Dia sih masih agak kaku ya Kak, jujur. Tapi kok dia berani ya? Sama kakaknya. Nggak tahu ya yang ada di pikirannya apa, cuma dari yang dia bilang tuh dia penasaran sama aku tuh, mungkin itu yang ngedorong dia buat ngelakuin sesuatu ke Terus aku. emang dia ngapain tuh, sekaku-kakunya dia ngapain tuh? Ya itu inget tuh kayak ya gitulah Kak, ngerti gak sih, kayak Masih orang belajar? iya. Kamu ilfil sama laki yang kayak masih polos gitu? Enggak, justru aku malah ikutan ini ngajarin dia gitu kan. Oh, kamu malah seneng yang baru belajar itu, malah kamu kayak pengen ngajarin? Iya, jadinya malah aku kayak pengen ngajarin. Awalnya aku kayak ngerasa aneh nih anak kayak ngapain gitu kan. Terus pas tahu dia penasaran dan dia tuh masih kaku-kaku begitu, aku jadi kayak
apa gitu. Itu posisi belum pada baju masih pada lengkap tuh ya, belum pada Masih dibuka ya. lengkap. Itu jadi awal dari kita lah. Terus Dulu setelah kissing baru dia berani pegang-pegang. Dia ngerangkul dulu kan, ngerangkul pinggang aku. Iya, itu kan di kamar mandi ya, Say? Iya, sempit kan. Ngerangkul pinggang aku terus. Kamu diem aja pas dirangkul? Diam aja. Terus baru dia berani pegang-pegang aku. Udah pegang-pegang. Ya selanjutnya ke bawah dia suruh aku buat pegang itu. Masih belum dibuka kan? Belum. Terus? Pas udah pegang ini gak lama tegang Kak. Pas udah tegang nih ternyata Gede? iya ukurannya lebih besar dari yang punya kakaknya itu. Terus aku menikmati kan ternyata. Yang punya kamu nggak diapa-apain sama dia? Iya dia sambil pegang. Nah dia Tapi pegang belum gunung aku belum. Cuma diraba gitu Kak. Jadi dia tangannya baju aku. Terus aku pegang ininya, dia pegang aku. Udah situ baru deh buka-bukaan baju. Pas bukaan baju baru kita main. Nah awal mainnya tuh aku tuh kan WC duduk kan Kak. Jadi aku didorong sama dia buat ngebelakangin lah. Ngebelakangin WC itu. Iya, terus pertama main ya gaya itu. Terus dia nggak play dulu langsung? Enggak, itu tadi for dulu kan kissing terus pegang-pegang. Punya gunungnya kamu nggak di? Itu dia mainin. Tapi pas nggak aku diisep? enggak. Terus? Langsung buka aja. Karena buru-buru ya? Iya, mungkin karena dia juga punya rasa takut juga kali ya, tapi dia berani. Gak ngerti sih aku. Terus udah gitu ya udah kita main itu. Abis itu langsung udahan gak lama. Pas dimasukin gimana rasanya? Kan katanya lebih gede dari punya kakaknya. Mentok sih Kak. Mentok ya. Enak. Maksudnya barangnya seperti apa? Diceritain gambarannya. Pas dia anak kan ngeliat tuh barangnya seperti apa. Justru gak lihat karena aku ngebelakangin dia, cuma nempel aja gitu. Pas masuk baru kerasa barangnya tuh ya gitu. Gede? Iya. Panjang? Mentok Kak. Terus kamu teriak-teriak gak? Mendesah-desah? Enggak, soalnya ditutup mulut aku sama dia. Dia takut mamanya tahu kali ya. Itu kan berarti nggak pakai pengaman lah ya? Enggak, terus karena dia keluar spontan banget. Dia keluar di punggung aku. Kamunya belum keluar? Aku yang belum keluar. Dan itu juga keterbatasan waktu, jadi kita buru-buru banget gitu Kak. Kamu nggak puas dong? Enggak, jujur enggak. Terus pas abis keluar dia ngomong apa? Abis keluar dia bilang makasih doang, suruh aku buru-buru pakai baju. Terus ya udah dia keluar duluan, gak lama aku nyusul. Aku pamitan deh ke orang tuanya. Sesingkat itu ya? Kamu ngerasa kayak dimanfaatin gak sih sama dia? Iya sih jujur, karena dari awal juga dibilang kan penasaran ya Kak. Aku juga kayak ngerasa ya ampun gitu kan. Cuma ya udahlah, aku juga enak, dia juga enak, jadi nggak apa-apa. Si kakaknya itu belum pulang? Kakaknya belum pulang. Itu aku langsung kayak tadinya basa-basi dulu sama ibunya, gak lama aku langsung pulang, gak nunggu si kakaknya pulang dulu. Gak dianterin sama adenya? Enggak, dia gak berani. Terus jadi akhirnya gimana dong? Kamu bermain sama dua-duanya kakak dan adik? Tapi kamu tetap pacaran sama kakaknya? Tetap pacaran sama kakaknya, cuma sama adiknya juga ya masih intens. Tapi yang gak di rumah kayak pas pertama itu. Jadinya seringnya main di luar gitu. Kakaknya sering ngejajanin kamu? Iya, kakaknya kasih nafkah ke aku sih. Kayak berapa? Ya cukup lah Kak buat jajan sehari-hari gitu. Oke. Tapi Kan zaman dia sekarang kirimnya per bulan. Oke, zaman sekarang kan banyak tuh anak sekolah yang nggak semua ya gitu kan ya, hanya segelintir orang, disclaimer dulu, yang menjadi ani dari zaman SMA. Kamu nggak menjadi ani? Enggak berani, soalnya
ya dampaknya banyak ya Kak. Kamu kan punya postur yang untuk ukuran om-om itu kan pasti ada yang selera kamu tuh ya kan, Iya. bohai gitu. Nggak pernah pacaran sama om-om gitu. Nggak pernah, kalau dideketin sih sering. Cuma aku nggak pernah. Oke. Nah dari kejadian itu kamu sekali main sama adiknya, ada kejadian apa lagi? Kalau main sama kakaknya kan udah biasa ya karena Iya pacar udah kamu ya. biasa karena pacarku. Terus nggak lama dari situ itu aku lulus sekolah. Pas lulus ini aku bingung nih Kak, aku nggak keterima kerja juga kan, mungkin karena lulusan baru jadi orang-orang tuh gimana ya, ya susah lah, masih susah buat cari kerja. Itu aku nggak dapat kerjaan, tiba-tiba tetanggaku ke rumah kayak Syah gitu kan, ya kenapa gitu. Kata tetanggaku, mau nggak kamu kerja ikut aku nyanyi. Nyanyi gimana gitu, aku nggak bisa nyanyi. Ih suara kamu bagus, sayang banget gak berani gitu kan. Ya gimana ya, aku kan gak pernah jadi penyanyi, aku juga demam panggung Kak, aku takut gitu kan. Terus tanya, gak apa-apa nanti diajarin, daripada kamu di rumah terus gak ada penghasilan kan, mending ikut aku nyanyi aja. Jadi nyanyinya tuh nyanyi dangdut Kak. Nyanyi ya jadi biduan lah, jadi biduan kampung gitu. Di panggung-panggung. Iya, dari panggung ke panggung di hajatan orang gitu. Atau acara event-event kelurahan yang gitu-gitu Kak. Nah, karena si kakaknya ini ngeyakinin aku kan, jadi aku mau ikut. Pas awal-awal sih iya kaku gitu, tapi tetap aja ada lah yang nyawer, orang-orang yang gitulah. Centil. Iya, Tapi kalau berarti pakaiannya full dong kalau nyanyi gitu. enggak sih Kak, enggak terlalu. Masih normal lah, teman-temanku juga maksudnya pakai bajunya sama kayak aku. Yang lagu yang biasa kamu nyanyiin apa? Lagu yang biasa aku Yang lagu nyanyiin andalan kamu kalau lagi manggung. itu Cawan Madu. Boleh dong dites. Dikit aja. Tapi lagi Gak seraknya apa-apa, justru bagus tahu lagi serak-serak gitu. Serak-serak basah. Biar pada apa namanya? Ngedengerin suara yang serak itu kan seksi tahu suaranya. Coba tes. Kayak boleh sedikit. Sedikit aja nggak apa-apa. Semula ku mengagumi sikap dan ketulusanmu. Ya kira-kira gitu. Oke, tapi aku percaya kamu ada cengkok-cengkoknya. Berarti memang nyanyi, emang seneng nyanyi tapi kan? Sukanya sih karaoke sih, kalau buat ke panggung-panggung itu ya itu baru diajakin. Maksudnya ya pertama ya pas habis lulus sekolah itu Kak. Oke, terus Setelah itu ada satu cerita. di sawernya berapa duit itu dapatnya? Oh dapetnya kadang kalau lagi rame tuh bisa sampai 5 sih Kak semalam. 5 juta. Iya sekali Itu dibagi-bagi. panggilan. Itu dibagi ya. Kalau Kamu buat sendiri berarti dapat sendiri, berapa? ya 1.000 bisa. 1 juta ya. Bisa sih segituan. Terus ada yang pada ini nggak kurang ajar nggak? Megang-megang gitu. Banyak. 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 Biasanya megang apa? Biasanya ya pegang gunung gitu. Atau ini. Iya. Tapi kalau di sawer dimasukin ke situ. Iya, di sayur dimasukin ke sini atau ke rok gitu Kak, ke rok aku. Tapi kamu santai baik ya? Enggak sih, biasanya langsung mundur gitu. Terus ya yang nyawernya langsung diusir sama MC-nya karena ya nggak gitu? sopan ya. Kan walaupun biduan juga mohon maaf ya, kita kan cuma nyanyi Kak, bukan yang emang mau gitu buat dipegang-pegang kayak gitu. Jadi ada yang jagain juga. Iya. Terus ada satu momen tuh aku nyanyi di suatu tempat gitu. Itu di acara pernikahan orang Kak. Nah, di situ
Aku nyanyi sebenarnya lancar-lancar aja sih ya, ada yang nyawer, ada penonton gitu kan, nyanyi kayak biasa. Nah, pas udah mau kelar nih acara, aku tiba-tiba kebelet pipis Kak, bener-bener kebelet banget. Aku tuh belum ke toilet sama sekali hari itu, jadi aku kebingungan nih. Aku tanya ke temenku juga pada nggak tahu karena kita tuh datang lumayan telat, jadi langsung mulai Kak. Belum ada yang sempet ke toilet. Terus temen aku ada yang bilang, coba nih kamu tanyain ke bapak hajatnya gitu kan. No, yang itu tuh orangnya gitu kan. Terus aku lihat, yang mana sih? Itu tuh yang itu. Oh yang itu. Terus aku turun, aku tanya lah, Pak permisi, agak ini kan Kak, berisik gitu. Aku agak berisik-berisik. Pak permisi, kalau misalkan mau ke toilet ini kemana ya? Soalnya saya kebelet banget gitu kan. Terus bapaknya nih, ayo Neng ikut saya aja gitu kan. Ini saya unjukin. Pas aku ikutin bapaknya, aku percaya aja dong Kak, karena dia yang punya acara juga kan. Aku ikutin sampai aku dibawa ke suatu pintu, itu agak jauh ke belakang sih Kak. Jadi rumahnya tuh lumayan luas ya. Dan kamar mandinya tuh di belakang banget, lumayan jauh. Nah katanya, ini di sini Neng gitu kan, masuk aja duluan. Sebenarnya agak kaget ya buat toilet tuh kenapa gelap banget dari luar gitu. Nggak ada lampunya? Gak tahu, padahal yang aku berdiri nih itu di dapur. Oh iya, denahnya tuh ini dapur, terus gak tahu sebelah sininya ruangan apa. Nah depan aku nih, yang kata si bapak itu adalah kamar mandi, itu gelap banget Kak. Udah gitu aku masuk aja dong, percaya sama yang punya acara. Masuk aja Neng katanya. Itu gelap karena belum dinyalain aja, nyalain dulu gitu. Terus pas aku nyari-nyari stop kontak, itu posisi aku nggak bawa handphone juga, jadi aku nggak bawa pencahayaan ya Kak. Cuma dari luar itu aja. Itu tetap aja gelap banget karena emang di dalam tuh nggak ada pencahayaan sama sekali, dan belakang rumah itu tuh hutan Kak. Jadi aku ngeraba-raba di mana ini stop kontaknya. Tiba-tiba bapaknya ikutan masuk. Nah, aku tanya dong, lah bapak ngapain ikutan masuk? Saya bantuin Nengnya cari stop kontak, bilangnya gitu. Lah, gitu. Saya bisa cari sendiri. Nah, tiba-tiba dia tutup pintunya Kak. Loh, Pak ngapain gitu kan? Di sini gelap Pak. Saya nggak mau ya kalau kejadiannya aneh-aneh gitu kan. Terus bapaknya, enggak, ini saya beneran bantuin Nengnya aja gitu kan. Dia ngeyakinin saya tuh. Dia kayak pura-pura nyari gitu. Dia kebetulan bawa handphone Kak. Jadi dia kayak senter-senterin ke sana ke sini. Itu dia udah hampir nyenterin seluruh ruangan itu tuh, emang bener gak ada Kak. Yang ada tuh cuma barang-barang yang kayaknya udah gak kepakai gitu, soalnya berdebu semua. Mungkin Tapi itu beneran kamar gudang ya. mandi? Kayaknya gudang deh Kak. Terus kamu ntar kebelet gimana pipisnya? Iya makanya itu aku di hari itu tuh kayak, ya ampun, ini kayaknya aku dibegoin deh sama bapak ini gitu. Kamu nggak keluar lagi? Itu aku mau keluar lagi, posisinya si bapaknya itu ngebelakangin pintu yang buat keluar Kak. Yang bilangnya mau nyenterin itu. Iya. Kamu nggak teriak? Aku teriak juga gimana? Pas aku ngomong ngeperingatin si bapaknya buat nggak macem-macemin aku itu aku agak teriak, cuma ya gimana ya? Ketutup sama suara berisik Musik. dangdut lah. Iya, suara berisik dari musiknya. Jadi nggak ada yang denger Kak. Posisi rumah juga sepi, semuanya lagi pada nonton acara kan. Terus di situ aku mau keluar, bapaknya malah kayak pegangin aku. Mau kemana katanya? Di sini aja. Loh, saya kebelet banget loh Pak. Kenapa saya disuruh di sini? Saya mintanya ke toilet, bukan ke sini. Terus bapaknya bilang, ya udah nggak apa-apa, pipis aja di sini. Nanti saya yang bantuin. Orang itu bukan kamar mandi. Iya makanya kan, kalau misalkan bau gimana? Pipis aja di muka dia gitu. Jadi kamu bapaknya pun nggak kelihatan karena gelap-gelap. Gak kelihatan mukanya sama sekali Kak. Itu gelap banget. Terus
Terus aku udah kayak ngedeketin ke arah pintu, tetap aja dia kayak gak ngebolehin aku buat ngedeket gitu loh. Tangan aku dicengkram sebelah sama dia. Udah di sini aja katanya. Gak apa-apa di sini, nanti saya yang beresin. Loh, aku Akhirnya bingung. Enggak dong. Enggak dong Kak. Aku masih yang kayak nahan nahan juga di situ. Pak, udahlah, saya ini udah mau pulang, jangan bercanda. Ini tempatnya sepi, gelap juga, saya takut gitu. Nggak apa-apa kan sama saya. Terus dia kan posisinya tangan aku dicengkram nih yang sebelah kan. Dia narik saya buat kedekapan dia Kak. Tuh, udah nggak apa-apa, jangan takut, ada saya di sini. Saya di situ posisi kayak bingung gitu. Aduh, gimana ya? Ini bentar lagi pasti kru udah mau pada pulang. Semoga aja deh aku dicariin gitu. Taunya si bapak ini kayak, kamu nih ya kayak menarik sekali, bibir kamu seksi gitu, badan kamu juga bagus di antara yang lain. Saya merhatiin kamu dari tadi. Loh, kan di situ juga ada penyanyi yang lain. Pas sadar istri Pak gitu. Anak juga udah nikah gitu. Masa nggak sadar sih masih tertarik sama perempuan lain gitu. Terus enggak, kamu nih beda gitu. Terus aku tuh kayak di situ bingung kan Kak, mau keluar juga tenaga lelaki sama perempuan ya beda lah ya Kak. Terus gimana dong? Itu di situ awalnya dia kayak, kan posisinya saya aku tuh di depan dia banget nih. Aku di depan dia banget, itu dia kayak pegang-pegang kesini aku, terus turun. Aku awalnya nepis-nepis Kak, cuma lama-lama kayak aku ke bawah suasana juga. Wah, segitu nggak kelihatan ya? Iya. Digerengin juga nggak kelihatan gimana Iya, rasanya. nggak kelihatan Sama orang yang baru wujudnya. kenal, wujudnya juga nggak kelihatan. Tapi kamu terbawa suasana ya? Iya, karena ya beda lah ya. Aku pegang Bayangannya gimana emang bedanya? tangan. Seperti dia udah sangat playboy gitu udah. Iya sih, kayak udah pengalaman aja gitu. Soalnya beda lah Kak, sentuhan orang yang masih ini sama yang tua ya dia udah ya? tua, iya. Walaupun agak keriput-keriput dikit kan, kalau misalkan nggak kelihatan wujud, kita kayak ya udah nikmati aja gitu. Saat itu yang ada di benak kamu apa? Digerengin gitu. Kosong sih, karena ya Kosong. gimana, itu tuh posisinya kayak kejebak tapi keenakan juga, gimana dong Kak. Aku di situ kayak ya udahlah gitu. Yang kamu digerengin apa aja tuh? Yang dipegang-pegang sama dia? Dia kan dari sini nih, dari sini terus ke punggung kan, ke punggung ke. Saat itu kamu pakai baju seksi. Iya, pakai hot pants gini, terus atasnya pakai baju kayak kemben gitu lah Kak. Terus udah gitu aku dipegang ininya Kak, pantatnya. Aku dipegang pantatnya, dia agak tepuk gitu. Oh, udah gitu. Sering nonton bokep kayaknya. Kayaknya ya. Kamu sering nonton? Aku ya kalau lagi mau aja sih Kak. Terus ya dia kayak udah gitu dipukul. iya, dipukul pantat aku. Kamu teriak nggak? Atau mendesak? Iya. Hah? Aku kayak gitu. Terus aku udah gitu, karena nggak kelihatan juga orangnya kan. Ya udah ngalir Enakan aja. kelihatan apa nggak kelihatan? Enaknya sih kelihatan karena itu keadaannya ya begitu kan, gelap. Gak ada sumber pencahayaan juga, jadi ya udah menikmati permainan yang ada aja. Terus baju belum ya? Belum Kak. Dia kayak nyari-nyari sleting aku di mana gitu kan. Bener-bener kayak gercep banget. Gercep banget ya? Nepsong banget dia. Nepsong banget Kak. Kamu pegang barangnya? Iya, barang aku dipegang sama dia. Barangnya dia dipegang sama kamu nggak? Enggak, aku belum pegang dia karena shock juga. Maksudnya kayak keenakan, cuma masih belum mencerna apa yang terjadi gitu loh Kak. Aku di situ benar-benar yang kayak cuma diem tapi menikmati gitu. Aku agak desa-desa dikit gitu kan. Cuma
belum mencerna gitu. Ini tuh aku Belum ngapain belum sih gitu. ngerespon dia ya. Iya, Masih kayak belum. membaca situasi gitu. Iya. Terus Terus lama-lama dia udah berhasil nih ceritanya nemuin resleting aku. nemu sletingnya. Nemu. Akhirnya. Akhirnya Jadi dia ngerabanya kemana dulu tuh? Ke depan, ke belakang? dia awalnya ke depan dulu. Heeh. Dia bener-bener yang kayak buru-buru banget Kak. Mungkin karena tahu juga kan bentar lagi acaranya selesai gitu. Dia cari-cari raba semuanya gitu. Akhirnya nemu di belakang langsung dia seret gitu Kak. Itu yang kayak aku tuh itu resleting rusak Kak. Sumpah. Terus kayak aku bingung kan. Aduh, ini mainnya brutal banget bapak-bapak kan. Terus kebuka lah kamu Buka kan. aku. Nah, terus dia makin gimana tuh setelah baju kamu udah nggak apa-apa? Dia makin bebas lah buat pegang-pegang aku. Terus dia buka aku juga kan. Pegangnya seputar cuma pegang-pegang doang atau seperti apa? Kayaknya dia kayak nyari pakai mukanya juga kan di situ gelap ya Kak. Jadi kayak nyari pakai pakai dia kayak mulutnya. begini, iya begini gitu. Kayak ngendus-ngendus gitu. Enggak dong, enggak gendus dong, pakai lidah dong. Oh, pakai lidah. Iya, cari. Jilat. Iya, jilat sama dia. Terus Dia kayak akhirnya gitu ke ketemu. aku, iya Itunya ketemu. kamu ketemu. Ketemu. Dia jilat apa dia emut? Dia muat. Terus rasanya gimana? Ya enak-enak aja sih. Sama orang yang nggak kelihatan. kayak digituin hantu ya jadinya ya. Iya, jatuhnya kayak lagi digantungin sama hantu ya Kak. Terus Terus kamu masih belum ngapa-ngapain dia tuh? Masih diem aja? Udah kayak ngerespon pegang kepalanya gitu ditendang biar lebih udah kamu udah mulai respon lagi. Iya. Oh, kamu gemes juga dong? Gemes juga. Terus aku turunin ke bawah. Oh, jadi kamu yang lebih ini lagi, apa yang bikin kamu lebih hot tuh malam Karena itu? aku menikmati. Udah sangbrut juga kamu ya? Iya, udah lumayan naik juga ya Kak. Udah basah, becek dong? Iya, aku cedot buat turun, itu dia peka gitu Kak, langsung dijilatin sama dia yang bawah juga. Terus jadi kamu lupa ya yang tadi mau pipis gak jadi pipis? nggak jadi. Pas diliatin gitu pengen pipis gak? Pengen banget. Di mulut dia gak? Enggak. Enggak lama dari itu kan, ya itu mainnya cepet banget sih Kak. Kamu diliatin punya dia? Enggak, soalnya dia cepet banget. Itu enggak lama dari dia turun. Barang dia kamu pegang? Iya, pas dia naik itu barangnya aku pegang. Terus gede? Lumayan sih itu. Tapi buat ukuran segitu sih kayaknya lokal sih. Ngerti gak sih Kak? Kayak ukuran lokal itu. Lokal tuh gede gitu? Sedang lah. Iya. Terus? Kan itu nggak kelihatan, aromanya gimana? Aromanya dia bapak-bapak itu keringetnya wangi kah apa kan? Karena nggak kelihatan kita kan cuma bisa mencium ya. Gimana? Sebenarnya apa selera sih, kamu? kalau keringetnya dari dia? baunya sih bapak-bapak banget, ngerti gak sih Kak? Tapi kamu nggak masalah. Karena gelap gitu, ya udah nggak masalah gitu. Lagian nggak kelihatan juga Baunya wujudnya. lebih ke kayak bau rokok, apa bau? Baunya rokok-rokok yang dukun gitu, rokok-dukun. Bau-bau rokok kretek kali ya. Ya Kayak bau-bau gitulah. keringet gitu, bau-bau matahari gitu apa? Semacam itulah bau-bau Campur aduk. Campur aduk lah. Tapi kamu enak menikmati. Karena nggak kelihatan juga. Pas saat itu kamu sama dia yang lebih menggebu-gebu, dia apa kamu? Awalnya sih Jujur. dia. Ya. Awalnya sih dianya ya Kak. Cuma karena makin lama aku kayak aduh enak juga gitu. Aku jadi ikutan naik juga, jadi aku juga mendominasi lah permainannya. Oke. Terus itu pas dipakainya pakai gaya apa pas dimakainya? Pas dimakainya berdiri, kaki akunya diangkat satu. Kuat ya dia ya ngangkat kamu ya? Kuat. Karena lebih besar dia juga sih. Dia kayak bapak-bapak yang perutnya buncit. gitu. Kamu diangkat terus dimasukin sama dia? Iya, dimasukin. Gimana rasanya? Ya, masih enakan cerita yang pertama sih jujur. Karena mungkin itu Berondong berondong juga ya. Tapi kamu terlihat di sini lebih naik loh.
Di part ini kamu lebih nyaman. Padahal kata kamu enakan sama Brondong, tapi lebih sama yang ini, kenapa begitu? Karena sensasi tidak terlihat tadi gitu ya? Iya, mungkin karena experience baru kali ya. Iya, gelap jadi, gitu. Ya, lebih mungkin. Lebih beda gitu. Tapi kalau soal Enak itu ya lebih yang pertama sih Kak. Oh. Iya. Nah, terus berapa kali dia ikutin kamu gaya apa aja? Terus kamu keluar nggak pada malam itu? Dianya keluar di mana? Aku malam itu keluar karena nggak lama dari dia keluar, itu dia langsung mainin punya aku Kak. Pakai apa? Fingering sama pakai mulutnya. Oh, terus kamu keluarnya pas di apa pas di pinggir? Pas di finger. Jadi kayak selang-seling gitu Kak. Dia fingering juga, main mulut juga. Oh, jadi itu murah kamu banget itu Iya. ya. Terus kamu keluarnya pas lagi diapain? Pas lagi di fingering cuma kena mukanya sih. Oh. Iya. Kamu teriak nggak pas keluar? Atau kamu ngomong? Atau kamu diam aja? Aku gigit gini. Oh. Karena nggak Si bapaknya nggak kamu jenggut gitu? Enggak. Karena lemes banget Kak itu. Udah lemes banget, keadaan capek kan awalnya nahan pipis, tiba-tiba Terus aja nggak apa-apa. Di mulutnya dia kan nanti dia telan. Jorok. Iya, jorok. Jorok ya, saya jangan ikutin ya. Aku sih gak berani sih. Kan dia udah ngerjain kamu kerjain balik. Itu aku gak berani, aku kerjanya yang pas ronde kedua. Oh, itu berarti ada ronde kedua setelah kamu keluar. Kalian berarti ngobrol-ngobrol dulu dong atau langsung main lagi? Enggak, langsung lagi, nggak lama langsung main. Jadi kayak itu tuh gudang yang nggak kecil-kecil banget juga sih Kak. Agak besar, jadi bisa jungkir balik dong. Iya. Terus ada kayak sofa bekas gitu di situ. Nah, dia dudukin aku di situ. Jadi akunya duduk, dianya yang berdiri gitu Kak. Posisinya ya hampir mirip-mirip kayak pas main berdiri, cuma itu lebih enak karena di ujung sofanya dan akunya juga bisa nyender gitu kan. Nah, itu pas Gaya apa tuh? kedua ya itu tetap dia yang gimana sih? Dia yang cuma aku posisinya beda. Kalau tadinya berdiri, aku sekarang duduk. Kamu kan duduk kayak gini. Tiduran. Duduk agak tiduran. Nah, dianya posisinya? Dia posisinya berdiri. Jadi aku duduk di ujung sofa agak tiduran gitu. Oh. Tetap dimasukin. Iya, terus dimasukin. Ngerti. Aku ngerjainnya itu karena pas dia lagi enak-enaknya, itu aku mundur, aku langsung benerin semuanya. Aku keluar dulu nih. Aku keluar, di dapur ternyata masih sepi kan. Jadi aku benerin baju tuh di dapur, aku beres-beresin semuanya. Aku nggak peduli sama resleting aku yang belakang rusak itu. Oh, maksudnya udah selesai nih? Itu aku kerjain dianya, jadi pas dia mau keluar yang kedua, itu aku tinggal Kak. Oh, kamu tinggal? Iya, aku tinggal. Kenapa kamu tinggal? Kan tanggung. Karena ya itu, aku nggak mau lah Kak. Oh, jadi kamu kayak langsung sebenarnya kayak sadar mau gitu? Nggak mau, iya gitu. Aku tiba-tiba kayak sadar, wah gak beres gitu. Terus aku kamu keluar, ya aku keluar kabur deh, udah. Itu aku udah nggak peduli penampilanku seberantakan apa. Aku langsung cabut, aku langsung ke panggung lagi. Terus teman aku pada nanya dong, kamu kemana sih lama banget gitu. Oh enggak, itu tadi nyasar dikit. Terus dari situ si bapaknya nggak keluar ngejar kamu atau nontonin kamu lagi? Ngejar cuma sampai ke ruang tamu rumahnya. Pas aku udah dia nggak nontonin kamu di panggung lagi? Udah keluar pintu itu dia udah nggak berani manggil, tapi tetap dia ikutan keluar cuma setelah aku Kak. Dia tetap nonton lagi sampai acaranya selesai. Kamu masih ingat orang yang mana? Masih ingat. Soalnya aku sama si anaknya ini sebenarnya temen Kak. Temen tapi yang bukan temen deket banget sih. Makanya dia bisa tahu kalau misalkan aku tuh nyanyi gitu. Kamu nggak ngadu sama anaknya? Enggak, karena ya
gimana kalau misalkan diaduin juga pasti ya elunya juga mau gitu. Malah jadi bahan berantem kan Kak. Jadi ya udahlah. Ya, tapi lanjut ya waktu itu nyanyi lagi walaupun setting rusak. Tetap lanjut. Cuma aku pakai blazer. Iya, jadi aku tutup gitu belakangnya. Apa namanya, pengalaman kamu menjadi penyanyi. Iya. Nyesel gak sih? Duh, jadi penyanyi kok malah diginiin. Walaupun gak semua penyanyi begitu ya, disclaimer ya guys. Itu kayak gimana? Menurut kamu, apa kamu trauma atau ada cerita lain lagi pas nyanyi? Kalau buat dibilang trauma sih, kayaknya terlalu munafik ya Kak. Karena aku juga menikmati ya. Ada cerita yang lebih spektakuler lagi? Soal nyanyi, Ya, tentang begituan. tentang begituan ya. Iya dong, kan di sini kan emang ceritanya kan ya begitu deh. Iya. Khusus, ceritanya khusus gitu. Ada lagi nggak Ada sih. pengalaman yang lebih Ini menantang lagi dari yang tadi? sama MC aku sendiri dari agensi aku juga. Oh, MC-nya cowok. Biasa kan ya kalau cowok. MC-nya justru karena Cika. Lah kok? Jadi Berarti kamu cerita itu iya main sama. apa rasanya main sama Bani? Jadi gini ceritanya. Ini juga aku juga kayak gak expect juga kan. Itu tuh posisinya pas lagi prepare mau nyanyi. Itu lagi nyanyi lagi di kelurahan gitu Kak. Disediain ruang buat make up gitulah. Nah, cuma ada dia sama teman-temanku yang cewek. Aku di situ Banget apa biasa tuh gimana? kelihatannya sih banget. Dia make up, dia cantik Kak. Ya ampun. Dia cantik, Terus? serius. Badannya juga kayak gitu. Yang Ya ampun. Apa senengnya? Terus? itu aku tuh di situ awalnya masih pakai baju biasa. Mau ganti baju ke baju buat nyanyi. Karena aku mikirnya ya aku kenal dia udah lama kan. Aku udah tahu juga dia sukanya bukan sama perempuan gitu. Laki. Aku beranilah baju depan dia. Sama di situ juga ada teman-temanku juga yang lain. Terus udah gitu dia kayak kaget gitu Kak. Heh, Allah, kok berani sih? Ada gue bukan muhrim gitu. Terus kayak, lu kayak nggak biasa aja gitu. Terus katanya, aduh, kok keluar deh. Gitu. Terus dia beneran keluar Kak. Dia keluar, terus aku tanya ke temanku, kenapa sih dia tumben banget? Nggak tahu tuh. Terus udah gitu, pas teman-teman aku udah pada keluar, itu aku ke panggungnya tuh agak telat Kak. Karena aku baru selesai make up tuh ya setelah mereka. Nah dia nyamperin aku, ayo lama banget sih lo. Ngapain sih lagi benerin gitu. Enggak, kenapa ini gue mau keluar. Terus kata dia, jangan dulu deh bentar gue mau ngomong. Mau ngomong apa. Terus kata dia, yaudah nanti aja deh. Dia tuh kayak orangnya pelin-pelan gitu Kak. Dan ayah emang udah biasa dia kayak gitu. Nanti kapan, gue penasaran nih Cong gitu kan. Udah nanti aja gue ngomongnya. Terus ya udahlah, aku lanjut lah manggung. Hari itu lancar-lancar aja sih Kak sebenarnya. Cuma pas pertengahan dia nih duduknya samping aku. Dia kayak ngerangkul-rangkul gitu. Lo ngapain sih Cong, tumben banget. Emang kenapa sih sesama perempuan ini, emang gak boleh gitu. Terus ya ampun, tumben banget. Lu kan biasanya jijik sama gue. Emang aku tuh sama dia tuh sebenarnya berantem terus, tapi berantem yang gimmick gitu kan. Terus enggak, gue pengen aja katanya rangkul lu. Takutnya lu udah gak lama lagi hidup gitu. Gue nanti kangen, gak nyambung aku itu. Terus dia nyengir doang tuh, nggak lama penyanyinya udah selesai nih, dia nge-MC lagi kan. Nah singkat cerita Kak, pas aku udah pulang nih, udah di rumah, dia ngechat aku, lo di mana?
apaan sih nggak sopan gitu. Gue ke rumah lu boleh gak ya gitu, soalnya ini lama banget nih Grab, dari tadi gue di stasiun udah kayak apa tahu jadi standing kali gue di sini gitu. Terus oh ya udah nggak apa-apa, ke rumah aja. Tapi orang tua lu oke? Ya elah lu kayak nggak pernah ke rumah aja ya. Terus kata dia ya udah gue OTW. Matiin lah tuh callnya sama dia. Nggak lama dia beneran ke rumah nih. Awalnya sih ya biasa aja Kak, kayak kita biasa kalau misalkan kerja bareng gitu, ngobrol-ngobrol dulu, nyebat gitu. Nggak lama dia ada bahas kayak, lu sebenarnya beneran percaya kalau misalkan gua itu maksudnya cong bohongan gitu. Terus kata dia, enggak, tapi lu percaya beneran kalau gue ini cong? Ya gue percaya aja cong, selama ini kan lu ya kayak gitu kan, walaupun gue cuma tahu lo di tempat kerja gitu. Terus kata dia, ya itu sebenarnya tuntutan kerjaan aja sih, gue tadi refleks aja tuh pas lihat lu baju, ya ampun kata dia, lu ternyata seseksi itu ya. Terus aku di situ aku kaget juga, maksudnya aku nggak expect, selama ini tuh aku pikir dia tuh bener-bener yang nggak sama perempuan gitu loh Kak. Tapi mukanya laki beneran atau Ya melambai? kalau di make up sih cantik Kak, melambai. Itu tapi pas ke rumah posisi dia udah hapus make up, dan itu pertama kali aku lihat dia nggak pakai make up dan setelannya laki. Beda banget. Kamu suka? Enggak sih, biasa aja Biasa aja. kalau Terus? dari looknya ya. Terus? Terus udah gitu aku ngobrol-ngobrol soal itu, kayak aku tetap kekeh nggak percaya kalau misalkan dia tuh bilang itu tuntutan kerjaan. Aku tetap kata-katain dia, lu tuh gitu kan. Gue tuh gak percaya, lu selama ini apa godain kru, godain penonton gitu-gitu kan. Lenjeh lah ya. Terus kata dia, ya itu karena gue mendalami peran aja. Dia tetap ngeyakinin dan aku tetap gak percaya kan. Terus ujung-ujungnya kayak dia ngedeket ke aku, lu kalau nggak percaya ya udah lu main aja sama gue sekarang. Maksudnya apaan di ngaco gitu. Terus kayak aku ngerasa disudutin, aku takut juga kan Kak. Maksudnya kayak Ditantangin ya. Lu yang tadinya tuh gue lihat gak kayak gini gitu, Jadi tiba-tiba berubah. jadi kayak gitu. Terus maksudnya apa nih? Ya lu main aja sama gue sekarang. Wes, keluar lakinya. Aku langsung diem tuh, aku gak bisa berkutikan, dia langsung ngomong kayak gitu. Aku deg-degan, kayak di pikiran aku, wah dia beneran nih ternyata. Di rumah kamu lagi sendiri atau gimana? Iya, di rumah posisinya lagi sendiri. Kebetulan aku tinggal cuma sama mama aku. Jadi kayak mama aku di situ lagi ada kerjaan di luar gitu. Terus Ya udah, aku ditinggal di rumah sendiri. setelah ngomong itu, Setelah ngomong gitu, dia tetep kayak ngajak. ngajak, ayo nantangin, masih nantangin kayak, ayo main sama gue sekarang, nggak percaya kalau ini gini-gini gue bisa berdiri ya, gitu. Jangan diremehin. Terus aku kayak, jangan gitu dong, Cong. Lu biasanya nggak gini, Cong. Ya udah, makanya karena nggak biasa, lu harus lihat gue yang luar biasa. Dia ngomong kayak gitu Kak, dengan pedenya. Terus aku kayak, udahlah lu nggak beres, gue mau tidur gitu kan. Lu tidur sini aja ya, kata dia. Kita nggak sekamar nih, lu tadi baju berani depan gue, masa bareng nggak berani? Enggak, lu nya kayak gitu. Terus aku tinggalin lah. Aku tidur cuma kayaknya itu cuma beberapa menit, karena aku ngerasain kayak ada yang meluk aku gitu Kak dari belakang. Pas aku tidur, Kamunya nggak sadar? akunya nggak sadar, aku masih ngantuk karena itu kayak baru berapa menit dari aku tidur lah. Itu kayak ada tangan yang lingkar di perut aku gitu. Aku kayak gitu-gitu kan. Terus nggak lama aku kayak lama-lama tuh
keberatan sama nih tangan ya aku kesadar gitu. Aku sadar lah gua kan di rumah cuma sama si siapa yang peluk gue, aku nengok gue gini beneran dia. Terus lo ngapain peluk-peluk gue, di luar dingin, gue mau di sini sama lo. Ya nggak usah meluk juga kali, sejak kapan lo mau meluk-meluk gue sih, udah dari tadi gelagat lo aneh banget gitu. Terus kata dia, gue kan mau ngasih lihat kalau gue beneran ada rasa sama perempuan, sama lo nganggap gue remeh sih. Terus enggak, gue bukan yang nganggap lo remeh, tapi dari lo yang lo tunjukin biasanya itu sama yang lo tadi omongin ke gue tuh gak masuk di gue. Gue tuh gak pernah lihat lo yang tadi gitu kan. Terus dia dari situ kayak mancing-mancing aku gitu. Ya udah ayo sambil kayak ngedeketin badannya ke aku. Dan ternyata itu udah berdiri Kak dari tadi. Jadi kayak kerasa gitu kan, kerasnya tuh yang keras banget gitu. Terus wah beneran bisa nih Cong, aku kayak nanya gitu tuh karena ya gitu Kak, aku taunya tuh ya. Ternyata bisa iya, berdiri. ternyata bisa ya Cong. Nah terus pas beneran dia sudah membuktikan dia bisa berdiri, kamu gimana tuh? Aku cuma yang tetap awalnya ya kayak nolak gitu lah, jangan lagi lah kita temenan Cong, jangan gitu kan. Terus kata dia, enggak lu nantangin gue banget, nggak mau katanya. Lu harus tahu kalau gue tuh beneran laki, gue tuh kayak gitu cuma tuntutan kerjaan dan lu dari tadi udah mancing-mancing gue, dia bilang. Terus aku ya aduh gimana ya, mana posisi cuma berdua, aku bingung kalau minta tolong juga. Dia temen aku gitu, kalau misalkan aku teriak gitu dia digebukin. kasihan juga. Terus udah lah Cong, tidur aja Cong, aku cuekin tuh dia tuh. Dia malah mancing-mancing aku Kak, dia pegang-pegang, dia langsung pegang bawah aku, kayak pegang dulu paha, terus naik ke atas gitu. Naik ke atas terus dia baru tuh pegang-pegang. Kamu tidurannya pakai baju? Aku pakai daster. Iya, jadi dia pas paha nih sambil naikin daster aku gitu Kak. Dari paha naik sampai ke mimauku. Nah Terus di mimau nih dia maininnya jago banget Kak, jujur. jagonya gimana? Itu dia awalnya tuh kayak pelan dulu gitu, pelan, masih di luarnya ya Kak. Tuh pelan-pelan, terus baru dia makin, pas udah juga sama, pokoknya temponya tuh pas aja gitu Kak. Aku tuh keluar duluan di situ. Kayak Gede barangnya? belum main kan. Oh masih dimasukin jari? Masih ya. Terus itu aku keluar duluan Kak. Sebelum dia buka apa-apa tuh aku udah keluar duluan karena dia mainin aku duluan. Terus aku berbalik ke dia, aku langsung naikin dia. Kamu di atas? Coba buktiin kalau emang beneran bukan benci gitu. Gimana caranya, kata dia. Lu beneran mau sama gue? Gue sih ayo, kata dia. Soalnya gue dari tadi udah lu sih gitu kan. Terus aku ya kan gue mikirnya ya udahlah jangan dibahas, mau apa enggak, kata dia. Terus aku cuma diam terus ngangguk gitu kan. Di situ dia langsung nyasar aku tuh Kak. Jadi kita kissing lah di situ. Kissing, akunya di atas dia kan. Aku sambil kayak gerak maju mundur gitu. Aku gesekin kokopnya dia. Terus ya udah nggak lama itu pas lagi kissing sama sambil gesek-gesek itu sambil buka lah. Aku buka dia buka punya aku juga. Ya main di situ. Mainnya kamu gaya apa? Aku di atas dulu. Dan ternyata ya enak. Dia gimana ya? Mungkin karena dia jarang main dan image-nya tuh kayak gitu ya. Perempuan jarang. Maksudnya ya perempuan gak percaya juga gak sih Kak kalau misalkan dari apa tuh? Dari yang dia tunjukin gitu. Tuh
dari kerjaannya udah kayak gitu perempuan pasti nggak percaya dong kalau misalkan dia tuh masih ada Nggak ada yang mau lah laki-lakinya. perempuan Iya. ya. Mm-mm. Dan kamu percaya setelah kamu main sama dia? Iya percaya kalau misalkan dia masih ada rasa buat perempuan. Normal berarti dia ya? Normal berarti, tapi abis itu tuh dia jadinya intens buat ngechat aku gitu. Jadi lebih care sama aku juga kalau misalkan lagi ada jok bareng. Akunya jadinya kurang nyaman sih. Kurang nyaman ya, malah enakan temenan ya? Iya, enakan temenan. Untungnya sih tuh nggak lama aku langsung dapat keterima kerja gitu Kak. Oh, Jadi jadi pisah sama dia? pisah sama dia. Dia nanyain, kok lu udah lama nggak kelihatan sih gitu. Iya, gue lagi training di mana, gue mau datang dong. Terus aku di situ nggak balas chat. Jadinya aku nggak pernah balas Tapi kamu punya replyan-nya. pacar sekarang? Sekarang udah enggak. Jomblo nih sekarang? Iya, lagi single. Lagi mencari pacar lah ya? Enggak sih. Mau fokus cari uang dulu. Oke, berarti kamu nggak tertarik jadi ani ya? Nggak tertarik sih Kak. Walaupun kebutuhan banyak, membeli tas, membeli skincare, nggak? Itu masih bisa ke-handle sama diri sendiri sih. Soalnya kalau misalkan jadi ini sama aja kayak aku ngerusak eh, gimana ya, ngerusak keluarga aku sendiri. Soalnya ya mama sama papaku cerai karena itu. Karena pelakor? Ya, Oh. segitu sih. Oh gitu. Jadi Wah itu nggak bagus berani. loh, jarang loh. Rata-rata kan anak muda sekarang maunya jalan pintas, apa penting duit. Ini pelajaran yang bisa kita ambil ya, yang jelek-jeleknya jangan diambil ya. Iya. Karena Buat emang ceritanya main jelek sama semua. yang main sama sembarang orang itu jangan ya guys. Iya, ceritanya nggak ada yang bisa diambil ya, Iya. bisa diambil artinya gini, yang dilakukan oleh Sasha ini jangan sampai kejadian sama kita, kan itu Iya. pelajarannya. Itu aja ya. Oke, nanti kita ketemu lagi kalau memang viewers kamu bagus, nanti kita undang di part 2. Thank you. Iya, sama-sama Kak.